Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2100-2103 Bab 2100 Masalah Otak. Namun, saat ini, ekspresi wajah Paman Chen relatif tenang. Adapun Zheng Wenwen, Yang Wanhao dan yang lainnya, mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka telah bertemu banyak master di hutan sebelumnya, tetapi saat ini semua master ini berkumpul, dan mereka sudah merasa sedikit tidak nyaman. Saya tahu bagaimana menggambarkan suasana hati saya. Apalagi setelah melihat para prajurit aneh itu, ekspresi wajah mereka menjadi semakin menakutkan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Yang Wanhao tergagap dan berkata, Anda harus tahu bahwa keluarga Yang Wanhao juga sangat berpengaruh di Prancis, dan merupakan keluarga yang sangat berkuasa. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang ini, tidak ada apa-apanya lagi. Sangat mudah bagi orang-orang ini untuk membunuhnya, dan keluarganya tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang ini. Zheng Wenwen menoleh dan melirik Yang Wanhao, ekspresi wajahnya sangat terdiam. Karena Zheng Wenwen tidak takut pada gadis seperti Yang Wanhao. Yang Wanhao sudah dalam kondisi ini, jadi tidak perlu menyebut orang lain. Adapun para penjaga, mereka semua ketakutan dan bodoh saat ini, dan mereka semua berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Wenwen, ayo ke sana dan istirahat. Wu Xiaotian berinisiatif untuk berbicara dengan Zheng Wenwen. Oke. Zheng Wenwen buru-buru mengangguk setuju, dan terlihat bahwa Zheng Wenwen masih sangat gugup saat ini. Wenwen, kamu tidak perlu terlalu takut, ayahku ada di sana, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun padamu. Wu Xiaotian berkata kepada Zheng Wenwen dengan mata lembut. Xiaotian, apakah kamu tahu mengapa orang-orang ini berkumpul di sini? Zheng Wenwen ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan lembut pada Wu Xiaotian. Aku juga tidak begitu jelas. Jangan tanya apa yang tidak boleh ditanyakan. Ayo pergi ke sisi ayahku. Wu Xiaotian berkata dengan suara rendah. Baiklah. Zheng Wenwen mengangguk tak berdaya, lalu mengikuti Wu Xiaotian menuju posisi Wu Ximing. Setelah Yang Wanhao melihat Zheng Wenwen hendak pergi, dia dengan hati-hati mengikuti di belakang Zheng Wenwen. Dia tidak berani mengeluarkan suara apapun saat berjalan, karena takut menyinggung para prajurit itu. Setelah Zheng Wenwen melihat penampilan Yang Wanhao yang tidak menjanjikan, ekspresi wajahnya menjadi semakin tidak bisa berkata-kata, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, semua orang berjalan ke sisi Wu Ximing. Tetapi ketika Zheng Wenwen hendak duduk, dia tiba-tiba teringat pada Fendi Zanders, dan buru-buru melihat ke kejauhan. Saat ini, Ye Yao Yao dan Fendi Zanders masih berdiri di sana tanpa bergerak. Sebelumnya, saya pikir Anda sangat mampu, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi seorang pengecut, dan Anda tidak berani datang ke sini ketika Anda berdiri di sana. Zheng Wenwen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, memikirkan kesombongan Fendi Zanders sebelumnya, dia semakin meremehkan Fendi Zanders di dalam hatinya. Dan Fendi Zanders perlahan membuka matanya setelah menguji dengan indera spiritualnya sendiri. Tuan Zanders, apakah Anda sudah menemukan lokasi pasti dari formasi tersebut? Ye Yao Yao buru-buru bertanya pada Fendi Zanders. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu berkata dengan suara rendah, kesadaranku masih sedikit lemah, formasi ini sangat kuat, jadi kesadaranku tidak dapat menutupi seluruh lembah Bagua, dan tentu saja aku tidak dapat menemukan lokasi pasti formasinya. Jadi ini ya. Ye Yao Yao tidak tahu apa itu kesadaran spiritual Fendi Zanders, tapi dia tidak bertanya lagi saat ini, karena dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bertanya lebih banyak. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Yao Yao memandang Fendi Zanders dan bertanya. Kita hanya bisa memasuki lembah untuk menemukan formasi. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berjalan menuju lembah dengan langkahnya. Ye Yao Yao mengikuti di belakang Fendi Zanders. Meskipun Wang Qingfang dan yang lainnya tidak berarti di mata Zheng Wenwen dan Yang Wanhao, mereka tidak layak disebutkan di mata Fendi Zanders. Fendi Zanders memilih untuk mengabaikan orang-orang ini dan berjalan lurus ke depan. Zheng Wenwen juga memperhatikan bahwa Fendi Zanders berencana memasuki lembah Bagua, dengan ekspresi agak bingung di wajahnya.
Wen, apa yang sedang dilakukan temanmu? Wu Xiaotian mengerutkan kening dan berteriak. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Jawab Zheng Wenwen tanpa daya. Pembangkit tenaga listrik ini telah bernegosiasi, dan mereka akan memasuki lembah bersama-sama 3 jam kemudian. Dia tidak berniat masuk lebih awal, jika dia benar-benar berani memasuki lembah Bagua, maka orang-orang ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan milikku ayah tidak bisa menyelamatkannya. Wu Xiaotian berkata dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar kata-kata Wu Xiaotian, Zheng Wenwen mengerti mengapa para master ini berkumpul di sini. Ternyata semua orang berencana untuk masuk bersama-sama, dan Fendi Zanders masuk lebih awal saat ini untuk memprovokasi orang-orang ini, dan dia pasti akan diserang oleh orang-orang ini. Namun, Fendi Zanders berada agak jauh dari pintu masuk, dan tidak ada prajurit yang memperhatikan Fendi Zanders, dan mereka semua berlatih dengan mata tertutup, bersiap untuk pertempuran besar berikutnya. Jadi Zheng Wenwen buru-buru berjalan menuju Fendi Zanders, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders. Kamu tidak boleh lewat, jika kamu lewat, orang-orang ini akan membunuhmu. Zheng Wenwen berbisik kepada Fendi Zanders. Hanya karena orang-orang ini ingin membunuhku. Konyol. Fendi Zanders menjawab Zheng Wenwen dengan ringan. Sekarang saat ini kamu sedang membual. Sebelum Zheng Wenwen selesai berbicara, Fendi Zanders terus berjalan ke depan, sementara Ye Yaoyao mengikuti di belakang Fendi Zanders dengan ekspresi kosong. Wenwen, apakah ada yang salah dengan pikiran orang ini? Setelah Wu Xiaotian melihat Fendi Zanders masih berjalan ke depan, dia berkata dengan tergesa-gesa. Aku baru saja menghentikannya sekali, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Karena dia sangat ingin mati, biarkan dia mati. Zheng Wenwen melihat punggung Fendi Zanders dan berkata dengan nada sangat marah. Kalau begitu kamu tidak bisa membiarkan dia lewat, dia akan melibatkan kita. Wu Xiaotian mengertakkan gigi dan berkata. Zheng Wenwen membeku sesaat, dan ingin menyusul Fendi Zanders, lagi pula, dia tidak ingin melihat Fendi Zanders mati. Namun saat ini, Pak Mars tiba-tiba membuka matanya. Setelah dia mengetahui bahwa Fendi Zanders telah berjalan ke posisi kurang dari 10 meter dari pintu masuk lembah, dia berkata dengan lembut, Wu Ximing, bisakah kamu menjaga anak-anak yang kamu bawa ini, apa yang orang ini ingin lakukan? Wu Ximing tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar kata-kata ini, dan menemukan bahwa Fendi Zanders masih mendekati pintu masuk lembah. Kamu berhenti untukku, tidak ada tempat di mana kamu tidak bisa masuk. Wu Ximing tiba-tiba berdiri dan berteriak. Akhir bab ini. Bab 2101. Bab 2102 Pembalikan. Tapi pada saat ini, bagaimana Lik bisa punya mood untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dia buru-buru berlari menuju posisi Fendi Zanders, lalu berlutut di depan Fendi Zanders sambil menjatuhkan diri, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat, penjahatku memberi penghormatan kepada Lord Soul Eater. Pemakan jiwa. Apakah orang ini adalah pemakan jiwa? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa Lik itu gila? Berapa umur orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi pemakan jiwa? Untuk sementara, semua orang kembali tercengang. Setelah mereka mendengar Lik menyebut Fendi Zanders sebagai pemakan jiwa, ekspresi wajah mereka menjadi semakin bingung. Zheng Wenwen menatap posisi Fendi Zanders dengan mata berair besar, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak tahu mengapa Lik tiba-tiba berlutut di depan Fendi Zanders ketika Fendi Zanders akan mati sekarang, dan juga disebut pemakan jiwa Fendi Zanders. Ini benar-benar Soul Eater, aku pernah melihat foto Master Soul Eater sebelumnya. Pada saat ini, seniman bela diri lain dari kerajaan 10.000 Buddha berteriak, dan kemudian buru-buru berlutut di depan Fendi Zanders. Nama Soul Eater sudah menyebar ke seluruh Asia. Pada dasarnya, selama ia adalah seorang pejuang, tidak ada yang mengetahui keberadaan Soul Eater, namun sangat sedikit orang yang pernah melihat Soul Eater. Ketika Fendi Zanders membuat keributan besar di kerajaan 10.000 Buddha, bahkan orang-orang seperti Heihu pergi untuk meminta maaf secara langsung kepada Fendi Zanders, yang menyebabkan sebagian besar pejuang di kerajaan 10.000 Buddha melihat foto Fendi Zanders, dan semua orang tahu bahwa ini sepertinya pemuda biasa adalah Soul Eater yang terkenal. Inilah mengapa Lik bisa langsung mengenali Fendi Zanders. Lik selalu berpikir bahwa pemakan jiwa mungkin masih berada di kerajaan 10.000 Buddha, jadi dia sudah menghafal penampilan Fendi Zanders, hanya karena dia khawatir dia akan bertemu dengan pemakan jiwa suatu hari nanti tetapi tidak mengenalinya.
mendapat masalah. Namun dia tidak pernah menyangka pertemuan pertamanya dengan Soul Eater akan seperti ini. Prajurit lain di kerajaan 10.000 Buddha menganggap pemakan jiwa sebagai dewa di dalam hati mereka. Lagi pula, jika Fendi Zanders tidak membunuh pemimpin sekte bulan darah, maka para pejuang di kerajaan 10.000 Buddha ini mungkin masih hidup dalam darah. Di bawah kendali Yue Jiao. Bahkan dari sudut pandang tertentu, Fendi Zanders adalah dermawan terbesar bagi Lik dan lainnya. Karena pemimpin sekte bulan darah tidak pernah mati, mereka tidak akan pernah memiliki masa depan cerah. Untuk sesaat, semua prajurit dari 10.000 Buddha berlutut di depan Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat saleh di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat dewa. Melihat posisi Fendi Zanders, Wu Ximing tiba-tiba tersadar, karena ia merasa sedikit familiar saat melihat Fendi Zanders sebelumnya, karena ia pernah melihat foto Soul Eater sebelumnya, namun saat itu ada lebih banyak orang, dan penampakannya di dunia ini. Banyak orang serupa, jadi Wu Ximing tidak terlalu memikirkannya. Untuk sesaat, Wu Ximing tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya, dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Meskipun prajurit lain yang hadir belum pernah melihat foto Fendi Zanders, mereka semua berlutut ketika melihat Lik. Tidak salah lagi bahwa Fendi Zanders adalah pemakan jiwa, jadi mereka semua berlutut di tanah. Orang ini ternyata pemakan jiwa, jadi dia terancam mendapat masalah besar. Wang Qingfang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, lalu berkata kepada Fendi Zanders, "Tuan pemakan jiwa, saya tidak mengenali Taisan dan tidak mengenali identitas Anda sebelumnya, saya harap Anda tidak memaafkan saya. Tuan pemakan jiwa, saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan sebanyak kami." Kang Yonghu secara alami merefleksikan apa yang sedang terjadi, dan segera menindaklanjutinya. Fendi Zanders memandang mereka berdua dengan ringan dan tidak berbicara. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wu Ximing bergegas menemui Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat, "Tuan pemakan jiwa, saya buta dan tidak mengenali identitas Anda sebelumnya, dan saya harap Anda tidak melakukannya. Tahu aku juga. Beri aku kesempatan lagi." Tak seorang pun di antara kerumunan berpikir bahwa Wu Ximing pun akan bersikap seperti itu saat menghadapi Fendi Zanders. Setelah Zheng Wenwen melihat adegan ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin bingung. Dia tidak dapat memahaminya. Apa yang terjadi dan mengapa sikap semua orang terhadap Fendi Zanders telah banyak berubah. "Tuan pemakan jiwa, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya." Namun, pemandangan yang lebih dramatis muncul. Tuan Mars, yang sebelumnya masih sangat sombong, berlutut di depan Fendi Zanders seperti prajurit biasa saat ini, bersujud kepada Fendi Zanders dan berteriak dengan keras. Yang lain tidak menyinggung perasaan Fendi Zanders, tetapi Tuan Mars membiarkan putranya menyerang Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders peduli, maka dia mungkin sudah mati. Fendi Zanders memandang Tuan Mars dengan tenang. Saat ini, Tuan Mars tidak berani berbicara lagi, dia hanya bisa bersujud kepada Fendi Zanders seperti orang gila, memohon pengampunan Fendi Zanders. Siapa sangka bahwa penguasa Mars, salah satu dari 4 penguasa besar Prancis, akan memiliki penampilan seperti itu. Dari sini terlihat betapa menakutkannya identitas Fendi Zanders. Setelah Tuan Mars bersujud lebih dari 10 kali berturut-turut, dahinya sudah berlumuran darah, namun dia tetap tidak berniat untuk berhenti, dan terus bersujud kepada Fendi Zanders. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Zheng Wenwen menatap Tuan Mars yang berlutut di tanah dengan matanya yang indah, bertanya-tanya mengapa. "Wenwen, jangan bicara omong kosong." Paman Chen berkata dengan tergesa-gesa. "Paman Chen, siapa Fendi Zanders ini? Mengapa orang-orang ini begitu takut padanya?" Zheng Wenwen buru-buru bertanya pada Paman Chen. Paman Chen menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Nona, kita benar-benar bertemu dengan orang besar kali ini. Mengapa saya tidak mengira Fendi Zanders adalah pemakan jiwa? Jika saya mengetahui identitas Fendi Zanders sebelumnya, lalu tidak peduli apapun yang terjadi, saya ingin memiliki hubungan yang baik dengan Fendi Zanders. Siapa pemakan jiwa itu?" Ekspresi wajah Zheng Wenwen sangat cemas. Bagaimanapun, Zheng Wenwen bukanlah seorang pejuang, jadi wajar jika dia belum pernah mendengar tentang Soul Eater. "Nona, beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada Anda bahwa seorang ahli seni bela diri kuno yang sangat kuat muncul di kerajaan 10.000 Buddha. Orang ini hampir sendirian memusnahkan seluruh sekte bulan darah.
Apakah Anda masih memiliki kesan? Paman Chen berkata dengan suara rendah. Saya mendapat kesan. Zheng Wenwen mengangguk. Orang itu adalah pemakan jiwa, Fendi Zanders. Paman Chen melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Paman Chen, Zheng Wenwen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Bagaimana ini mungkin? Fendi Zanders ini sebenarnya adalah master itu. Zheng Wenwen sepertinya masih belum bisa mempercayai fakta ini. Akhir bab ini. Bab 2103. Bab 2104 Wu Changlan. Bisakah saya memasuki lembah Bagua sekarang? Fendi Zanders mengabaikan Tuan Mars, tetapi bertanya kepada orang lain yang hadir tanpa ekspresi. Tentu. Kami tidak punya keluhan. Tuan pemakan jiwa, kamu bisa masuk kapanpun kamu mau. Para ahli yang hadir buru-buru berteriak. Karena Anda, Tuan pemakan jiwa, datang ke sini untuk mendapatkan harta rahasia, maka kami tidak akan masuk dan membuat masalah. Anda berhak memonopoli harta rahasia ini, dan tidak ada yang berani bersaing dengan Anda. Wu Ximing juga buru-buru berkata. Setelah Zheng Wenwen mendengar kata-kata Wu Ximing, hatinya sangat tidak puas, tetapi dia tidak berdaya. Lagi pula, bahkan Wu Ximing pun sangat takut pada Fendi Zanders, apa yang bisa dia andalkan di mata Fendi Zanders. Benar, kes rahasia ini milikmu, Soul Eater. Setelah kamu pergi ke brankas rahasia untuk menjelajah, belum terlambat bagi kami untuk masuk dan melihat-lihat. Wang Qingfang buru-buru mengikutinya. Meskipun harta rahasia di lembah Bagua sangat menarik bagi orang-orang ini, mereka juga tahu bahwa menyelamatkan nyawa adalah hal terpenting saat ini. Jika ada yang berdiri saat ini dan ingin bersaing dengan Fendi Zanders untuk mendapatkan harta rahasia ini, itu pada dasarnya tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jadi semua orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka membiarkan Fendi Zanders memasuki lembah Bagua terlebih dahulu dengan air mata berlinang, dan kemudian mereka masuk setelah Fendi Zanders pergi. Dengan cara ini, konflik dengan Fendi Zanders dapat dihindari. Bagaimana kamu tahu berita rahasia yang tersembunyi? Fendi Zanders bertanya kepada orang banyak dengan lembut. Jika satu atau dua prajurit mengetahui berita tersebut saat ini, maka Fendi Zanders tidak akan terkejut. Bagaimanapun, Ye Juechen datang ke sini karena dia menerima berita tersebut, tetapi saat ini begitu banyak orang datang bersama. Di sini, dia merasa situasi ini agak tidak normal. Tuanku, mungkin Anda belum mengetahuinya. Faktanya, berita bahwa ada harta rahasia di lembah Bagua telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno di Asia, dan sebagian besar dari mereka telah menerima berita tersebut. Kami juga datang ke sini karena penasaran. Lihat apakah ada yang tersembunyi. Wang Qingfang menjelaskan sambil tersenyum. Lalu, tahukah Anda dari mana berita itu berasal? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Kami tidak begitu jelas tentang ini. Semua orang menggelengkan kepala. Melihat ekspresi wajah semua orang, Fendi Zanders tampak semakin bingung. Karena dia tahu bahwa waktu untuk membuka formasi rahasia sudah lama berlalu, yang berarti bahkan jika seseorang dapat menemukan rahasianya, tidak ada cara untuk masuk. Karena formasinya tertutup. Tetapi pada saat ini seseorang merilis berita, Fendi Zanders merasa bahwa orang yang merilis berita itu pasti memiliki tujuan. Fendi Zanders merasa akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun darinya. Orang-orang ini bahkan jika dia bertanya, jadi sebaiknya dia masuk dan mencari tahu sendiri. Fendi Zanders berjalan langsung menuju pintu masuk lembah Bagua. Tetapi pada saat ini, aura yang sangat kuat terbang menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders melirik ke belakang tiba-tiba, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan ringan, langsung meredakan serangan tersebut. Apa yang terjadi di sini? Setelah melihat pemandangan ini, semua orang menunjukkan ekspresi bingung, karena mereka tidak bergerak sekarang, jadi wajar saja mereka tidak tahu dari mana aura itu berasal. Tentu saja, Fendi Zanders juga tahu bahwa bukan para prajurit yang hadir yang melakukannya, karena aura barusan masih sangat menakutkan, dan kekuatannya seharusnya adalah master bela diri kuno dari peringkat langit, dan yang terkuat dari orang-orang ini adalah hanya ahli bela diri kuno tingkat bumi. Keluar, berhenti bersembunyi. Fendi Zanders berteriak dengan suara rendah. Hahaha, akhirnya aku menemukanmu. Terdengar tawa keras dari atas langit. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala, hanya untuk melihat titik hitam terbang menuju posisi semua orang dengan kecepatan yang menakutkan.
Hanya dalam sekejap mata, seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih muncul di depan semua orang. Orang tua berambut putih berdiri 100 meter di atas tanah dan melihat ke arah kerumunan, memberikan kesan bahwa dia benar-benar perih. Setelah Zheng Wenwen melihat lelaki tua berambut putih itu, matanya yang indah penuh rasa tidak percaya, karena ini pertama kalinya dia melihat seseorang bisa terbang di angkasa. Pangkat surga. Master seni bela diri kuno peringkat surga. Setelah Wu Ximing melihat lelaki tua itu, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Karena dia bisa merasakan aura lelaki tua itu jelas berkali-kali lipat lebih kuat dari aura miliknya, yang menunjukkan kalau kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan. Wu Ximing sendiri adalah puncak dari master seni bela diri kuno peringkat bumi, jadi lelaki tua ini pasti adalah master bela diri kuno peringkat surga. Mengapa ada master seni bela diri kuno peringkat surga lainnya? Kata Tuan Mars dengan ekspresi bingung. Anda tahu, sebelum Fendi Zanders muncul di kesadaran semua orang di dunia seni bela diri kuno, banyak orang berpikir bahwa tidak ada yang namanya ahli bela diri kuno peringkat surga, dan tidak ada yang bisa menerobos ke ahli bela diri kuno peringkat surga. Menguasai. Namun saat ini, lembah gosip kecil ini telah mengumpulkan dua orang, sungguh sulit dipercaya. Ternyata itu adalah senior Wu Changlan, Patriark Iblis. Tak lama kemudian seseorang mengenali identitas lelaki tua berambut putih di atas langit. Bagaimana mungkin? Senior Wu telah menghilang selama beberapa dekade, bagaimana mungkin dia masih hidup? Benar, bukankah senior Wu sudah mati? Semua orang tampak terkejut dengan identitas lelaki tua itu. Benar, ini adalah penyihir leluhur iblis tua. Lik berkata dengan suara gemetar. Ternyata itu senior Wu. Wu Ximing menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa harta rahasia ini akan begitu menarik, sehingga menarik perhatian Wu Changlan yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Wu Changlan ini juga sangat terkenal di dunia seni bela diri kuno saat itu, kekuatannya sangat menakutkan, dan dia bahkan mendirikan sekte iblis. Pengaruh sekte iblis pada 10.000 Buddha bahkan dapat dibandingkan dengan pengaruh sekte bulan darah. Sekte milik Lik adalah cabang dari sekte iblis. Hanya saja Wu Changlan ini telah menghilang selama bertahun-tahun, dan kebanyakan orang mengira Wu Changlan seharusnya sudah mati, dan karena hilangnya Wu Changlan, sekte monster lambat laun menjadi sepi, dan akhirnya digantikan oleh sekte bulan darah. Tidak ada yang mengira Wu Changlan tidak mati sama sekali. Wu Changlan. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua di atas langit, dengan ekspresi aneh di wajahnya, karena Fendi Zanders belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan seharusnya tidak ada konflik antara dia dan Wu Changlan. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Wu Changlan juga harus menjadi ahli seni bela diri kuno tingkat surga yang sejati. Apakah kamu Dewa Tanah? Fendi Zanders bertanya pada Wu Changlan dengan lembut. Itu benar. Wu Changlan memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk.